Puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Demikian juga saudaraku yang ada di rumah. Saya percaya saudara-saudara juga tetap di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh percaya dengan kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa sukacita itu adalah keputusan kita. Ya, apapun yang terjadi, kita mau tetap ikut Tuhan, kita mau tetap penuh sukacita. Ya, mungkin saudara-saudara juga ya bukan di rumah, mungkin sedang dalam tempat bekerja, saudara sedang bekerja, tapi tetap ikuti ibadah, tetap saudaraku taruhkan hati saudara, kerinduan saudara hanya kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, karena 10 hari ini ya saya percaya bahwa umat Pentakosta di dalam suasana yang penuh gairah. Ya, dimanapun di seluruh dunia ini umat Pentakosta dalam keadaan yang penuh sukacita karena janji Tuhan pada kita bahwa Dia akan mencurahkan Roh-Nya. Nah, ketika setiap kita boleh dipenuhkan dengan Roh-Nya, maka hidup kita akan berubah, hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan diberkati, dan kita akan semakin dikuatkan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan kembali sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-7, mulai dari ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ya. Saya akan membacakan, kita sama-sama memperhatikan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang sudah kita baca barusan ya, dari 3 ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada satu perayaan yang disebut dengan perayaan Pondok Daun. Saudaraku, ya, kehadiran Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di bumi, ya, di mana Tuhan Yesus berada, baik di Galilea, di Kapernaum, di Judea, ya. Kehadiran Yesus sesungguhnya membawa dampak. Kehadiran Yesus sesungguhnya membawa perubahan bagi orang-orang yang mau. Nah, kalau kita lihat saudaraku, ya, apa yang terjadi di Galilea ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, bahwa ketika Yesus menginjili, Yesus berjalan, saudaraku, ya, dari satu tempat ke tempat lain, dan kehadiran Yesus di puncak perayaan ini. Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, puncak perayaan Pondok Daun ini adalah hari ke-7. Ya, saat para imam mengadakan satu prosesi pengambilan air dari kolam Siloam, ya, untuk dipersembahkan sebagai korban curahan pada mezbah di Bait Allah. Dan inilah puncaknya, dan kita bisa membayangkan orang Yahudi ada di sana semua. Ya, karena mereka sangat menghormati kepada satu prosesi perayaan ini. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sanalah Yesus berdiri. Di sanalah Yesus ada. Seperti saya katakan tadi, kehadiran Yesus. Dan kita bisa bayangkan saudaraku bahwa kehadiran Yesus di sana itu belum tentu disukai oleh semua orang. Kehadiran Yesus menjadi pro kontra, termasuk di tengah-tengah, ya, perayaan ini. Dan Yesus ada di sana. Dan Yesus berdiri dan berseru. Ya. Jadi kalau bahasa Batak saya lihat dikatakan jongjong maibana,
duhut dipaguku suaranya. Jadi artinya kalau berseru itu artinya dipaguku suaranya. Jadi kalau saudaraku orang Pentakosta itu kalau dibilang berdoa dan berseru, sebenarnya dipaguku suaranya. Itu orang Pentakosta. Jadi kalau berdoa orang Pentakosta harus kuat suaranya. Ada amin? Jadi kalau misalnya orang Pentakosta berdoa bisik-bisik, wah itu udah perlu itu diperhatikan dulu sertifikasi kepentakostanya. Orang Pentakosta itu berdoa harus dipaguku suaranya. Haleluya. Nggak boleh berdoa bisik-bisik. Yesus sendiri suruh berdiri, dipaguku suaranya, ya. Artinya say in a loud voice, suaranya dikencangkan. Lalu apa yang dia katakan, saudaraku? Ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan di sini. Orang memperhatikan, karena pada saat itu sosok Yesus ini sudah menjadi sosok yang pro kontra. Setiap apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang ditanggapi, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Nah, ketika Yesus berdiri, orang sudah langsung melihat ini ada apa lagi yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan dua hal ini, saudaraku. Pertama, barang siapa yang haus, dan yang kedua, barang siapa yang percaya kepadaku. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada puncak perayaan itu. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya, saudaraku, sedang berbicara tentang Roh Kudus yang akan diterima oleh orang-orang percaya. Kalau kita lihat, saudaraku, bahwa Yesus melihat dulu kepada satu keadaan. Yesus melihat kepada satu kondisi bahwa orang-orang yang ada di dalam puncak perayaan itu, saudaraku, yang sudah dirayakan selama 7 hari itu, di dalam perayaan Pondok Daun itu, Yesus tahu bagaimana kondisi orang-orang ini. Kondisi orang-orang ini adalah orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang perlu dipuaskan, orang-orang yang perlu disegarkan. Walaupun mereka ada di dalam keagamaan mereka. Mereka adalah imam-imam, mereka adalah tua-tua, mereka adalah orang-orang yang mengerti hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang eksis di dalam agama. Mungkin sekarang mereka adalah orang-orang yang eksis di dalam gereja. Tapi sesungguhnya, saudaraku, ini menjadi refleksi bagi kita bahwa sesungguhnya pun, saudaraku, orang-orang yang ada di dalam gereja bisa menjadi orang-orang yang seperti orang-orang yang hadir di dalam puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun ini. Mereka orang-orang yang haus. Mereka orang-orang yang tidak segar. Mereka orang-orang yang butuh jamahan Tuhan. Mungkin kita bisa ada di dalam gereja. Mungkin kita bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Mungkin kita guru sekolah minggu. Mungkin kita pengurus kaum. Mungkin kita bilang kita sudah percaya kepada Yesus, Dia Tuhan Juru Selamat kita. Tapi sesungguhnya, saudaraku, kalau kita melihat kepada keadaan kita, apakah kita sebagai bagian daripada orang-orang yang Tuhan Yesus katakan ini, kita adalah orang-orang yang haus? Saya coba baca referensi, saudaraku, ya. Orang yang haus itu sebenarnya, ya, lebih baik orang katanya tidak makan, tapi jangan sampai tidak minum. Dan saya pernah mengalami haus, saudaraku. Kalau haus itu memang bukan hanya tenggorokan atau kerongkongan kita yang kering, saudaraku. Tapi kalau semakin lama semakin haus, itu semua persendian, urat-urat saraf itu bisa, saudaraku, yang membuat kita tidak tenang dan gelisah. Ya. Dan Yesus bisa melihat itu, karena mungkin Yesus melihat bahwa di dalam perkumpulan orang Yahudi ini banyak orang, sesungguhnya orang-orang yang gelisah. Saya juga tidak tahu apakah di antara kita jemaat GP Kota Wisata juga ada di antara kita yang gelisah. Mungkin di rumah atau mungkin sedang bekerja, saudaraku, saat ini saudara mungkin sedang berusaha, ya, menenangkan diri saudara, tapi sesungguhnya saudara sedang dalam keadaan gelisah, dalam keadaan tidak tenang, dan jiwa saudara, jiwa saya, jiwa kita, saudaraku, tidak di dalam keadaan yang segar, sehingga kita susah untuk sukacita, sehingga kita susah untuk senyum, sehingga kita susah untuk bersyukur. Dan Tuhan Yesus melihat itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bisa saja oleh karena akibat-akibat daripada kondisi, persoalan, masalah, ekonomi, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Kita tidak bisa berbohong.
Nah, ketika Tuhan Yesus lihat di situ, inilah yang Tuhan lihat. Oh, siapa yang haus, siapa yang percaya. Nanti pada akhirnya Tuhan katakan di dalam ayat yang terakhir tadi itu, ya, bahwa mereka akan dipuaskan dengan roh yang akan mereka terima nanti setelah Yesus dimuliakan. Seperti apa yang sedang kita lakukan dalam 10 malam itu, 10 malam ini. Inilah muara daripada akibat daripada kalau kita beriman percaya. Sesungguhnya saudaraku, pada saat itu bahwa Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi Tuhan sudah tahu kondisi. Tuhan melihat kepada satu persoalan ini. Dia lihat kondisi orang-orang di sana. Dia lihat kondisi orang-orang di Galilea, di Judea. Tuhan tahu itu. Lalu Tuhan katakan, siapa yang haus, siapa yang percaya, Tuhan akan bisa penuhkan. Tuhan akan bisa kasih solusi. Ada waktunya. Itulah waktunya kita 10 malam ini, saudaraku. Sehingga setiap kita, ketika kita di dalam ketidaktenangan kita, ketika kita di dalam kegelisahan, kekhawatiran kita, sesungguhnya ada jawaban. Yesus sudah dimuliakan dan dia sudah mengirimkan Roh Kudusnya bagi kita. Dan setiap kita, mari kita merindukannya untuk apa? Untuk menerima pencurahan Rohnya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini janji. Karena Roh itu belum dikirimkan, saudaraku, belum datang, saudaraku, karena Yesus masih ada di dalam dunia. Tapi Yesus sudah melihat, dia scan. Sering saya lihat di scan ini kondisi ini, sonda ngaparah. Tuhan scan, nggak moga-moga pun. Engkau sonda di patenang-tenang ondok. Tapi Tuhan tahu, saudaraku, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apabila Roh itu datang dan orang-orang percaya dipenuhkan, maka perhatikan, saudaraku, luar biasa. Ini dikatakan dalam firman, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang akan membuat orang yang haus menjadi dipuaskan dan disegarkan. Berbeda dengan konsep dunia, saudara. Kalau konsep dunia, orang yang haus minta minum. Haus minta minum, ya, air isi ulang, ya. Kalau orang sekarang kemana-mana kan bawa minum, saudara. Mungkin ada yang bawa gelas aqua, ada yang botol, mungkin ada juga di mobilnya galon aqua itu sekali. Kalau dia sering haus, hasil tur dibayar selangi langsung kan, dibayar di belakang mobil aqua galon itu, dibayar salang do kerana. Kalau orang sering haus. Tapi saudara, beda dengan konsep dunia. Saya bilang karena apa? Karena Tuhan katakan kalau dia percaya kepada Yesus, maka dia bukan hanya mendapatkan air itu, tapi dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang bukan hanya dia akan dipuaskan, tapi juga memberi dampak, memberikan kepuasan, sukacita bagi orang lain. Ada amin? Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan bagi kita. Sebagai satu bentuk pembelajaran kepada kita, bahwa kalau kita nanti, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita dapat dicurahkan Roh Kudus dan kita dipenuhkan Roh Kudus, sesungguhnya kita tidak akan haus lagi. Bahkan orang menjadi terberkati oleh karena kita. Karena apa? Karena dari dalam hati kita merbulak-bulak. Sering saya katakan itu. Apalah bahasa Indonesianya merbulak-bulak? Saya pun tidak dapat itu, ya. Berbulak-bulak itu, saudaraku, seperti mata air monoisyater, mata air manigung. Terus berbulak-bulak terus, saudaraku, tidak pernah berhenti. Dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, luar biasa, saudaraku. Dan itu yang dikatakan oleh firman, siapa saja yang haus, barang siapa yang haus, ada masalah apapun, Tuhan bisa memuaskan. Masalah kita, persoalan kita. Karena sesungguhnya, saudaraku, sampai berakhir hidup kita ini, kita tidak terlepas dari masalah. Masalah akan datang silih berganti. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tinggal bagaimana kita, apakah kita melihat terus konsentrasi kepada masalah itu atau kepada solusi. Apakah kita selalu terpaku dengan masalah yang datang, atau kita bisa melihat bahwa di balik masalah ini ada hikmah, ada kebaikan yang Tuhan sedang datangkan kepada kita. Apakah mata kita akan terus tertuju kepada persoalan yang silih berganti, atau kepada
Yesus yang akan memberikan jawaban bagi setiap persoalan kita. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapa saja yang haus, barang siapa yang haus, firman Tuhan katakan, baiklah ia datang. Diajak datang kepada Tuhan Yesus. Kehausan selama perjalanan, karena saudaraku, konotasi daripada perjalanan hidup orang Israel keluar dari tanah Mesir itu, mereka selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, saudaraku. Dan konsekuensi berjalan di padang gurun ini adalah kehausan karena sangat terjadi kering, sedikit sekali menemukan air, dan itu menjadi satu kebiasaan bagi mereka, mengingat kepada perjalanan mereka selama 40 tahun itu, nenek moyang mereka, dan apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, sejarah perjalanan orang Israel dan orang bersama Musa. Mereka sering, saudaraku, diingatkan akan masalah-masalah yang dihadapi oleh nenek moyang mereka. Terlebih masalah kehausan, masalah haus, masalah air. Dan ini sering menjadi perdebatan. Bahkan mereka sering bertengkar oleh karena persoalan-persoalan. Inilah kebutuhan hidup, kebutuhan pokok yang mereka harus penuhi di dalam perjalanan hidup mereka. Nah, inilah saudaraku terkasih dalam Tuhan, maka kehausan-kehausan ini harus dipenuhi secara ilahi. Kehausan fisik kita, saudaraku, kita bisa penuhi, kita minum air. Tapi kehausan, saudaraku, kehausan rohani kita, ini perlu dipenuhi secara ilahi. Dan Tuhan Yesus menawarkan, diajak kita untuk datang, siapapun. Persoalannya, apakah kita sadar bahwa kita adalah haus? Persoalannya, saudaraku, apakah kita mengerti bahwa kita sekarang ini sedang haus di dalam rohani kita? Karena kalau kita tidak tahu dan tidak kita pahami bahwa kita sedang haus di dalam kerohanian kita, maka bagaimanapun kalau kita diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk kebutuhan rohani kita dipenuhi secara ilahi, kita tidak akan bisa datang. Karena kita tidak sadar bahwa kita, bukankah karena kita tahu, kita sadar bahwa kita perlu dipenuhi secara ilahi rohani kita, maka kita bisa tidak diajak, kita cari. Apalagi ini diajak kita untuk datang. Tuhan Yesus menawarkan kepuasan rohani yang tidak pernah habis, karena dialah air hidup itu. Bukankah itu, saudaraku, kalau kita lihat di dalam pasal sebelumnya, kalau saudara membaca pasal 2, pasal 3 kitab Yohanes ini, banyak cerita tentang air hidup, saudaraku. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 itu, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu, di dalam Yohanes pasal yang keempat, kita mulai dari ayat 4. Saya akan bacakan saja, biar kita sama-sama sambil belajar firman Tuhan. Yohanes 4 mulai ayat 4. Lalu Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Daerah Samaria ini, saudaraku, daerah utara berbeda dengan daerah selatan, daerah Yehuda. Jadi mereka kurang berseteru lah, orang Yehuda dan orang Samaria ini. Nah, dia harus melintasi daerah itu, daerah Israel utara. Maka sampailah ia kemana katanya? Ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 siang hari. Jadi sangat terik, dan Tuhan Yesus haus di dalam perjalanan itu. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, perhatikan saudaraku, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, sesuatu kalimat yang tidak disangka-sangka oleh perempuan Samaria ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia tidak mengenal siapa Yesus, dia tidak tahu siapa yang berbicara ini. Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini belum kenal dia.
Aku hanya minta air minum, lalu engkau bilang, ngapain engkau minta minum sama aku? Tapi Tuhan katakan, kalau engkau tahu sebenarnya siapa yang sedang minta minum kepadamu ini, maka dia bisa memberikan kepadamu air hidup yang membuat engkau tidak akan pernah haus lagi. Karena dari dalam hatimu akan keluar mata air yang berbulang-bulang yang akan memberikan kehidupan padamu. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Ya, memang di sini disebut Tuhan ya, tapi kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Sir, jadi belum kepada pengakuan Tuhan sebenarnya ya, karena memang dia belum kenal. Ini Tuhan katanya. Kalau bahasa-bahasa lain, bahasa aslinya juga dikatakan Sir ya, Tuhan bukan Tuhan. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya dia masih belum kenal ya. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memberi air hidup itu? Dia pikir, saudara, ini perbedaannya saudaraku. Dan perempuan Samaria ini masih berpikir bahwa Yesus akan memberikan air yang physically. Air seperti apa air yang ada di dalam dunia ini? Bagaimana ini dalam, kau nggak punya sumur, nggak punya timba, bagaimana engkau bisa memberikan air hidup itu? Katanya. Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Itulah saudaraku, ya, air fisik, ya, air jasmani itu saudaraku. Orang yang minum dari situ, dia akan haus lagi. Tapi ayat 14 kita perhatikan. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan terjadikan, saudaraku, sama seperti apa yang sudah disampaikan di dalam Yohanes 7 tadi. Ya, konsisten. Itu dikatakan Tuhan, ya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalamnya. Sumber kehidupan, sumber mata air itu akan ada di dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang berdampak, kita menjadi orang yang memberkati, kita menjadi orang-orang yang memberi. Puji Tuhan. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus, tidak pernah berhenti, saudaraku, terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Itulah kalau dia, saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan kepuasan rohani yang tidak pernah habis. Maka saudaraku, kalau kita di dalam kondisi persoalan masalah kita harus datangnya kepada Yesus. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kita akan terus mendapatkan satu persoalan-persoalan lain dan kita akan gagal dan gagal. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, persoalan akan datang silih berganti, tapi kita akan menang dan menang. Puji Tuhan. Itu yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Orang percaya harus menjadi berkat bagi orang lain, karena dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan. Ya. Seperti kitab Yesaya katakan, engkau harus menjadi seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan harus menjadi seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itulah harusnya umat GPI Kota Wisata. Kalau tadi malam kita mendengar firman Tuhan, ya, bahwa orang-orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus itu, mereka, saudaraku, disenangi oleh orang lain, disukai orang lain. Karena apa? Karena dari dalam hidupnya mengalir aliran air hidup. Dari dalamnya, saudaraku, mengalir berkat-berkat. Ada mata air yang tidak pernah mengecewakan. Seperti saya katakan tadi malam, mereka tidak pernah berambisi untuk disenangi orang. Mereka tidak pernah memaksakan diri mereka untuk disenangi orang. Mereka tidak merekayasa. Mereka tidak mere-engineering. Tidak, saudaraku. Mereka hidup apa adanya. Mereka jalan, mereka senyum, mereka sukacita, mereka bekerja, mereka melayani. Karena itulah kondisi yang Tuhan berikan kepada mereka. Seperti sering saya katakan, orang susah senyum, lalu dia paksa dia senyum supaya dia sukacita. Salah. Orang, saudaraku, karena sukacita maka senyum. Bukan dia senyum supaya sukacita.
Wali-wali. Karena kita sukacita maka kita senyum. Karena ada nggak orang yang dipaksakannya dia senyum supaya kelihatannya sukacita? Mana? Paksa-paksa mana? Ujung negeri mirdun mana orang mengatur-atur supaya kelihatan sukacita. Mereka tidak merekayasa itu. Orang-orang yang dipenuhkan roh itu, inilah saudaraku menjadi satu pelajaran bagi saya dan saudara. Kenapa kita merindukan kita dipenuhkan dengan roh itu? Haleluya. Haleluya. Horanga gok raja bunta opor ayam. Lebar sadari on. Jadi mungkin di rumah sudah ada opor ayam, ada ketupat, sudah pengen pulang cepat ya. Atau mungkin di rumah ini sedang ibadah sambil makan ketupat, sambil makan opor ayam. Ayami peja bunga gudang opor ayam. Semula natuari. Aulan nama ngalangi opor ayam ibu pendeta. Beh, si mana soal dalas roham Haleluya ya. Dan gereja harus menjadi gereja yang menyenangkan. Ya saudaraku terkasih, coba kita lihat Yesaya 58. Yesaya 58. Ayat 11. Yesaya 58 ayat 11. Ya. Saya baca, kita perhatikan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Perhatikan. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan. Engkau akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa. Terus memberikan berkat, terus menyukakan orang. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita lihat di dalam satu pasal ini, maka kita coba ambil ke ayat yang ke-7. Ya, ayat 7. Naik ke atas. Ya. Firman Tuhan ini katakan seperti ini. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Perhatikan. Gereja harus menjadi gereja yang baik. Gereja harus menjadi gereja yang memberkati. Nah, firman Tuhan katakan umat Tuhan, engkau harus memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Harus memberi. Ada amin? Kita harus menjadi berkah. Bagaimana kita bisa itu lakukan saudaraku dengan tidak terpaksa, tidak memaksakan diri ya. Karena memang saudaraku, itulah kondisi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita tidak bisa memberhentikan itu. Kita tidak bisa menyetop. Kita tidak bisa menekan, karena itu akan datang sendiri, saudara. Mau seperti itu? Rindu seperti itu? Nah, ketika roh itu penuh bagi kita, saudaraku, maka saya katakan tadi malam itu, maka dengan sendirinya dia tidak merekayasa, saudaraku. Oh, kalau ada papinya lalu dia nyanyi gereja, kalau nggak ada lalu dia nyanyi siapa sekarang penyanyi pop? Lalu kalau datang lagi orang tuanya, lalu haleluya, haleluya. Diatur-atur, saudaraku. Lalu kalau sudah nggak ada lagi orang tuanya, nyanyi lagi dia lagu Armada. Saya ingat lagu Armada karena waktu buka TPA dulu Pak Wali Kota lagu Armada dia. Mau kemana dibawa katanya kan Pak M itu dulu. Lagu Armada saya ingat itu. Apakah kita seperti itu? Tidak. Kalau orang yang dipenuhkan roh, anak-anak Pentakosta, saudaraku, dengan sendirinya, dimanapun dia nyanyi muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itu lifestyle-nya. Tadi malam pulang kami tanya anak-anak, dengar khotbah, dengar Pi. Apa yang kalian dapatkan dari khotbah? Lifestyle Pi. Tertusidolah lifestyle. Ya, apalah lifestyle itu? Oh ya, gaya hidup kita harus berdoa, bernyanyi. Oh, puji Tuhan. Lifestyle kita seperti apa? Nah, inilah saudaraku dikatakan
ayat 7, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar. Is it not to share your food with the hungry? Share your food. Bagikan roti. Bukan itu dikatakan dalam Matius 25 itu? Untuk memisahkan antara domba dan kambing. Domba ini orang yang to share their food. Membagikan kesukaan, membagikan apa yang dia miliki. Ya. Apalagi dibilang, dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Jadi kita tidak hanya, saudaraku, menyuarakan firman, menasihati orang, menegur orang, menghakimi orang, tapi sesungguhnya, saudaraku, tidak ada aliran-aliran hidup yang mengalir dari dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa dibilang bahwa jemaat itu, gereja itu disukai orang? Kita harus menjadi jemaat seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mengalir terus, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus datang, diajak kita, mari datang. Siapapun, siapa yang haus, datang kepada Tuhan. Karena sesungguhnya, saudaraku, kita kembali kepada Yohanes pasal 7 tadi, ya. Barang siapa haus, dia harus datang kepada Yesus dan minum. Ketika air hidup itu, saudaraku, masuk di dalam hidupnya, karena dia adalah air hidup itu, maka itu menimbulkan mata air, membentuk mata air baru, saudaraku. Dari dalam hati kita akan mengalir, memancar terus menerus, tidak pernah kekeringan, akan memberikan kehidupan yang kekal. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan yang ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, harus percaya. Dia diajak, datang, dan harus percaya kepada dia, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah, saudaraku, ya, pokok pengajaran. Disinilah, saudaraku, pusat daripada keselamatan. Ketika kita disampaikan, diberitakan, harus percaya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Apa artinya, saudaraku, ketika dia menemukan air hidup itu? Nanti kalau kita baca tadi di dalam Yohanes pasal yang ketiga, pasal yang keempat tadi, ketika perempuan Samaria itu, ya, ketika dia menemukan Yesus, Yesus adalah air hidup itu, maka dia harus percaya. Karena air itu tidak bisa kita lihat seperti ini, saudaraku, ya, kasat dengan mata. Misalnya seperti ini, lalu wah, inilah air urapan atau air dari Yerusalem atau dari apa, dan bisa diperjualbelikan. Karena air hidup itu tidak bisa dilihat dengan mata, saudara. Air hidup itu tidak bisa, ya, lalu secara fisik orang bisa meraba, lalu meminum. Sungun nasi nggak ke? Sungun nambah lopok-lopok masuk. Bukan begitu. Sepertinya segar, ya? Lain, bukan. Air hidup itu dikatakan apa? Kalau kita percaya kepada Yesus. Ada amin? Mulut kita mengaku, hati kita mengaku, saudaraku, bahwa Yesus itu saja. Ketika kita percaya mengimani itu, saudaraku, maka itulah air hidup itu yang akan masuk di dalam hidup kita. Iman percaya kita itu anugerah. Nah, mungkin kita sulit, bagaimana kita mau bisa percaya seperti itu? Tapi ini firman, saudaraku. Ya dan amin. Ini Alkitab, ini yang saya percaya, ini yang kita percaya jemaat GP Kota Wisata. Ini yang membuat kita, saudaraku, kita imani, kita percaya. Maka di dalam hati kita, kalau kita tidak percaya, sia-sia saja. Justru harus kita percaya, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran hidup itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, nah, kalau kita lihat sesudah Yesus berdiri di pagogo suarana, dia berkhotbah dengan tegas, dia nyatakan untuk kasih kepada orang supaya mereka, saudaraku, mendapatkan keselamatan itu. Respon orang seperti apa? Paling enggak, saudaraku, ada 9 respon orang saya lihat di sini.
Nah, masuk di mana kita? Ketika Tuhan katakan itu. Pertama, saudaraku, yang pertama, respon orang. Ada orang mulai yakin bahwa ia Mesias. Mulai yakin. Ada orang gitu kan, mulai, semua naik lagi. Kalau orang mulai yakin ini pun kodangnya dua. Bui maju terus, bui mundur. Bui meper. Mau bahasa Medan itu meper. Itu mulai kan. Itu dia 40. Beberapa orang di antara banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Orang-orang yang mulai yakin ini, ada yang mulai tersosok. Oh pengen, gudang mesti pikiran nak kejol-majol sono. Jadi mau lepas dia tapi marjam kita dong jemaat, tong mesti pikiran ada nego. Ada yang datang bui dokon, oh haleluya. Ada yang datang pandang Messi, ini kan. Ngomong aja lah, apa-apa. Nah ini saudara mulai, itu pertama, mulai yakin. Ya. Yang kedua apa? Ketika Tuhan Yesus sudah berkhotbah. Yang kedua, berani mengungkapkan keyakinannya bahwa ia Mesias. Kita lihat di ayat yang ke-41. Yang lain berkata, ya ini Mesias. Ya kan? Dengan yakin dia berkata, ini Mesias. He is the Christ. Kira-kira gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, sesudah Yesus begitu ya, berbicara. Yang ketiga ini, ada orang yang masih ragu. Masih ragu saudara. Yang mendengarkan firman ini juga mungkin di kantor, di rumah ya. Atau siapapun yang sedang ikut menyaksikan khotbah ini saudaraku. Ya, responnya juga bisa seperti itu. Masih ragu. Ya. Masih ragu dia karena salah menduga tempat kelahirannya Yesus ya. Mulai 41b itu dikatakan ya, tapi yang lain berkata, bukan. Kan Mesias tidak datang dari Galilea. Mana? Ya. Masih ragu. Yang keempat saudaraku, ada orang ketika mendengar khotbah, ketika mendengar membaca firman, yang keempat ini berdiskusi, berdebat sampai loja. Ada itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat keberapa itu? Ayat yang ke-42. Oh, ayat 43. Ya, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Ayat 43. Ya. Pertentangan. Thus the people were divided. Terpecah. Were divided itu terpecah. Gara-gara ini. Karena ada banyak itu sesudah mendengar khotbah yang bukan menjadi, kalau ada orang mendengar khotbah kan haleluya, amin, menjadi berkat bagi dia. Ya. Tapi ada orang, kenapa mesti itu yang dia bilang? Sepertinya menembaki saya. Sepertinya itu dia tahu itu hidup saya. Itu sama saya itu ngomong pendeta itu. Lihatlah, matanya pura-pura gak ngeliat saya itu. Tapi sebenarnya ada orang begitu. Terus sampai pulang, sampai 2 berkat, sampai di atas sepeda motornya dia oleh ini pikirin. Sampai 7 jam. Tidak mendapat berkat. Pertentangkan. Diskusi terus di WA group, di Lapo Tuak. Ada nggak orang yang diskusi Alkitab di Lapo Tuak? Kira-kira ada ya? Diskusi tentang Alkitab di Lapo Tuak. Mungkin ada itu. Bau utawur bitong hilala lagi minum tua kan. Alana tong masuk melayang. Dabu julai musik. Di jengkolin lagi bahas Alkitab. Nah, saudaraku, kemudian apa lagi respon mereka? Ya. Yang kelima, berhasrat kuat menangkap dia. Ini saudaraku sudah lebih tinggi lagi nih hasratnya untuk, karena di dalam ayat yang ke-44 beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia. Bukan berkat yang dapat, tapi kebencian. Bagaimana saudaraku kita bisa mendengar khotbah, mendengar firman, membaca ayat firman Tuhan, ya, bukannya menjadi berkat bagi kita, tapi kebencian yang timbul. Selain asal mabigi sa mito.
kebencian. Ayat ke-6 saudaraku, apalagi sikap-sikap mereka. Ini adalah saudaraku yang ke-6 ini. Penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala. Penjaga-penjaga yang ada dalam pesta hari ke-7 dalam hari perayaan Pondok Daun itu. Penjaga-penjaga itu the temple guard. Jadi penjaga bait Allah. Penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Ini mungkin kayak satpamnya gitu atau security gitu kan, tangkap, harusnya kan ditangkap, itu menyesatkan, itu kata imam-imam kepala, dan juga kepada orang-orang Farisi. Mengapa kamu tidak membawanya? Katanya kepada security-nya. Tapi jawab penjaga itu, kami nggak berani menangkapnya. Karena apa? Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Mereka takjub, mereka heran, saudaraku. Sampai orang ayat 47 sampai orang-orang Farisi itu bilang kepada mereka, adakah kamu juga ikut tersesatkan? Kalian juga udah ikut disesatkan ini. Mereka, saudaraku, tidak berani. Karena mereka, para penjaga-penjaga ini selalu kagum, hormat. Tidak mau ikuti perintah kepada imam-imam dan juga orang Farisi untuk tangkap dia. Karena kami belum pernah melihat seperti ini. Artinya, saudaraku, ada satu sikap kagum, hormat kepada Yesus. Hanya sebatas itu, kagum, hormat, tapi belum percaya. Ada orang seperti itu, ada ketika dia mendengar Injil, dia mendengar firman, dia kagum, ya. Kagum saja, hormat itu saja, sampai sebatas itu saja. Kagum. Tapi itu juga, saudaraku, sebelum percaya dia tidak akan bisa mendapatkan aliran-aliran air hidup itu dalam hatinya. Walaupun dia hanya kagum saja, sebelum dia percaya. Nah, kelompok yang ke-7 lagi, saudaraku, yaitu kelompok Farisi tadi itu. Orang yang keras hati, sombong, dan tetap menolak. Ayat 48. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang Farisi? Tapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Terkutuklah. Orang-orang yang keras kepala, yang tetap menolak. Tidak ada itu. Kelompok yang ke-8, saudaraku, ada satu orang lagi nih, Nikodemus. Nikodemus ini seorang dari mereka. Nikodemus ini adalah yang kisah ketika dia ketemu dengan Yesus malam hari di dalam Yohanes 3. Ini lanjutannya. Jadi Nikodemus ini setelah dia tahu bahwa jalan keselamatan itu harus dibaptis dalam air dan dalam roh, saudaraku, dia kenal Yesus, dia sudah mulai, saudaraku, kenal Yesus, dia tahu Yesus itu Mesias, dia tahu itu jalan, tapi di sini bisa kita lihat dia mulai ada pembelaan, sudah ada mulai pembelaan. Tapi saya juga belum tahu sampai saat ini apakah dia sudah percaya. Tapi kita lihat di sini di dalam ayat yang ke 50, Nikodemus seorang dari mereka, seorang dari Yahudi itu yang ikut di dalam perayaan itu, yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Mulai, saudaraku, satu kalimat ini kan secara implisit dia membela Yesus. Mungkin orang tidak tahu bahwa malam hari itu karena dia sembunyi-sembunyi ketemu dengan Yesus. Mungkin orang tidak tahu, atau mungkin dia merasa bahwa dia orang lain tidak tahu bahwa dia pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi secara implisit dia katakan di sini, mau dia membela. Kita nggak bisa menghukum dia. Kita tidak bisa menangkap Yesus. Karena apa? Hukum kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hukum kita dikatakan, hukum Taurat kita itu tidak bisa menghukum seseorang sebelum dia didengar, sebelum orang itu mengetahui apa yang telah dibuatnya. Ini mulai ada pembelaan sampai ayat 51, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Kan mulai begitu. Inilah. Tapi sesungguhnya, saudaraku, kalau kita mau melihat dari sikap-sikap pembelaan, sikap-sikap posisi daripada yang ke-8 ini, sesungguhnya ada posisi yang ke-9, bahwa ketika diajak oleh Tuhan,
Ya, orang-orang yang haus, yang gelisah, orang yang takut dan khawatir dan banyak dalam persoalan masalah yang sudah jatuh bangun, ya tidak ada sukacita itu. Ada satu solusi saudaraku, ya Tuhan ajak, panggil, datang untuk percaya kepadanya. Inilah yang ke-9 itu. Ketika kita menerima panggilannya, menerima ajakannya, datang kepada Dia, kita haus akan kasih Allah, kita haus akan kebenarannya. Dan kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang haus, maka kita datanglah kepada panggilannya. Tidak mengeraskan hati, tidak sombong, tidak meninggikan hati kita. Ya, betapa indah saudaraku ketika kita menerima panggilan Tuhan Yesus yang mengundang kita secara pribadi. Hari ini saudaraku, firman Tuhan ini berbicara melalui hambanya kepada sidang jemaat di gereja ini, di rumah, di tempat kerja saudara. Secara pribadi mengundang dengan penuh kasih saudaraku. Supaya apa? Supaya setiap kita di dalam keterikatan dosa kita, hidup tanpa arti, ya, hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam akar pahit, ya, kekeringan rohani, kehausan rohani, ya, hidup seperti tidak berarti apa-apa. Tuhan mengundang kita, saudara. Tuhan mengajak kita. Kita hanya tidak sulit, saudara. Kita hanya bilang, aku percaya kepadamu Yesus. Karena itu Tuhan, firman Tuhan katakan, barang siapa yang haus datang, percaya. Percaya saudaraku karya Roh Kudus. Dan itu bisa saudaraku ketika kita berserah, angkat tangan, tidak mengeraskan hati. Aku percaya saja, percaya saja. Betapapun kita jatuh dalam dosa, dalam tenggelam di dalam dosa. Karena firman Tuhan katakan dosa kita yang merah seperti kirmizi akan Dia buat putih seperti bulu domba. Dosa kita yang merah, hitam pekat seperti kain kesumba akan dibuat putih seperti salju. Akan bersihkan saudaraku. Seperti jatuh 1 Yohanes 1 ayat 9 kata apa? Ya, Tuhan kita itu adil, Dia setia. Barang siapa yang mengaku dosa, Dia setia, Dia adil. Ya. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, dari kehitaman kita, dari kehidupan kita yang lama. Hari ini saudaraku, Tuhan Yesus mengundang saya dan saudara, mengundang siapapun kita untuk kita datang kepadanya. Di dalam penyesalan kita yang tulus, di dalam kasih kemurahan Tuhan saudaraku, kita mau datang kepada Dia. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 7 tadi, ya, di ayat yang ke-39, ya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Masih ada malam ini malam yang keempat, malam yang kelima, sampai malam. Itulah maksud daripada ayat yang ke-39 ini. Di sini Yesus belum naik ke sorga. Roh Kudus belum dicurahkan. Itu nanti kata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke sorga, maka Roh Kudusnya dicurahkan. Ketika dicurahkan, itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bahwa setiap orang, ya, roh yang diterimanya itu dan percaya kepada Dia, maka di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Puji Tuhan. Saya dan saudara tentu rindu kita menjadi berkat. Saya dan saudara kita tidak mau lagi berkutat di dalam kehidupan lama, persoalan-persoalan lama. Ya, kita mau, ya, melalui aliran-aliran air hidup dalam hati kita juga kita dibersihkan. Orang lain diberkati. Kita bisa menyukakan hati orang. Ya, gereja kita menjadi gereja yang disukai orang. Kalau apa? Sungguh-sungguh imani, percaya Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Firman-Nya, percaya saja dan kita lakukan. Seperti firman Tuhan di dalam Yakobus 2 itu. Iman, anugerah iman harus diikuti dengan perbuatan. Tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati, gak ada gunanya. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan inilah yang mengikuti iman. Oleh karena perbuatan-perbuatan inilah maka iman kita sempurna. Puji Tuhan. Kita semuanya bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia akan mencurahkan rohnya bagi kita. Kita imani saja, percaya saja. Tuhan tahu bagaimana akan bekerja bagi kita. Roh Kudusnya tahu bagaimana memimpin kita, membimbing kita. Dia adalah gembala kita yang baik, yang akan menuntun kita kepada rumput yang hijau, ke batang air sungai yang tidak pernah kering. Haleluya.
Haleluya. Dialah air hidup. Yesuslah the living water, air hidup. Dan biarlah kita boleh percaya kepadanya. Haleluya.